Pak Kriswan, selamat datang di video proyek integral kami. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan sekiranya penjelasan 3 nomor ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 12G, ada absen 1 Evelyn, saya absen 12 Giga, Gilang absen 28, dan Talenta absen 29. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nomor 1 soalnya luas daerah yang dibatasi oleh kurva Yx pangkat 3 min 1, sumbu X sama dengan min 1, dan X sama dengan 2 adalah dengan keterangan di bawah sumbu X. Pertama kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, yang garis hijau ini, yang melengkung dari bawah ini garis Y sama dengan X pangkat 3 min 1. Lalu yang biru ini yang X sama dengan min 1, dan yang merah X sama dengan 2. Nah, udah dibatasin, lalu kita lihat ada keterangan, yaitu di bawah sumbu X. Maka kita menilainya itu yang di bawah sumbu X nya. Kita ambil yang bagian sini. Lalu kalau kita lihat, ini kan dia dari min 1 sampai titik 1, berarti batas atasnya 1 dan batas bawahnya min 1. Serta ini kan X nya berarti kan kalau kondisi seperti ini X nya sama dengan 0. Kalau X nya sama dengan 0, maka itu akan dibikin 0 min X pangkat 3 min 1. Saya ulangi sekali lagi, akan jadi 0 min X pangkat 3 min 1, sehingga bentuknya menjadi 1 min X pangkat 3 dx. Karena dx maka diintegralkan terlebih dahulu menjadi X min 1/4 X pangkat 4, lalu kita masukin 1 sama min 1 nya, itu jadi 1 min 1/4 min 1 min 1/4, lalu nanti ketemu 8/4, lalu kita ketemu jawabannya, yaitu 2 satuan luas. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soalnya adalah volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan 5 diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y adalah. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Bisa dilihat di soalnya Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan 5. Pada grafiknya itu ada garis biru di sini itu di Y sama dengan 5. Kemudian langkah pertama itu kita cari X dulu. Dari Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat, terus X kuadratnya dipindah ruas ke kiri, jadi X kuadrat sama dengan 9 min Y. Lalu X sama dengan akar 9 dikurangi Y. Selanjutnya kita akan mencari volume dengan rumusnya itu V sama dengan Pi integral negatif 5 sampai 9 terus akar 9 kurangi Y kuadrat dy sama dengan Pi integral negatif 5 sampai 9 min Y dy. Terus habis itu diintegralkan jadi Pi negatif setengah Y kuadrat ditambah 9Y dengan batas 5 sampai 9. Terus dimasukin 9 sama 5 nya, jadi Pi negatif 81/2 ditambah 81 dikurangi negatif 25/2 ditambah 45. Jadinya negatif 56/2 tambah 36. Terus jadi negatif 56 ditambah 72/2. Hasilnya yaitu 8Pi satuan volume. Akhirnya kita sampai pada nomor yang terakhir, yaitu adalah nomor 3, yang berbunyi cari dan susun secara rinci permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan luas ataupun volume benda putar yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan integral tentu. Benda yang kami pilih adalah penggiling, sehingga kami akan mencari volume penggiling. Pertama-tama kita akan, untuk menghitung volumenya, kita memutuskan untuk membagi penggiling menjadi 4 bagian untuk dihitung. Yang pertama adalah penggiling, yang kedua adalah ujung luar gagang, yang ketiga adalah tengah gagang, dan yang keempat adalah ujung dalam gagang. Nah, yang pertama adalah penggiling bagian tengah, penggilingnya.
Jadi karena penggilingnya ini berbentuknya lurus, tidak bergelombang, sehingga kita bisa gambar pada bidang kartesius yang sudah ada pada presentasi ini. Dan sebelumnya, jarak satu kotak pada gambar ini mewakili 1 cm. Nah, panjang dari penggilingnya sendiri adalah 20 cm, sedangkan jari-jari penggiling sebesar 2,5 cm. Sehingga bisa kita tulis pada X di titik 20 dan di Y itu adalah 2,5. Sehingga kita bisa mendapatkan gambar tersebut. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus volume, yaitu Pi integral Y kuadrat dx, di mana batas atasnya 20 dan batas bawahnya 0. Sehingga kita bisa masukkan Y sama dengan 2,5. Nah, 2,5 kuadrat adalah 6,25. Dan jika diintegralkan menjadi 6,25x. Selanjutnya, tinggal kita masukkan 6,25 ke batas atasnya 20 dikali 20 dikurangi dengan 6,25 dikali 0. Sehingga menjadi 6,25 kali 20 dikurangi 0. Dan jawabannya adalah 125 pi satuan volume. Selanjutnya kita ke bagian kedua, yaitu ujung luar gagang. Dapat dilihat dari bentuknya sendiri, ujung luar gagangnya tidak lurus seperti sebelumnya, sehingga kita bisa gambarkan pada bidang kartesius seperti pada gambar. Panjang dari ujung luar gagangnya sendiri adalah 1,5 cm. Sehingga bisa kita gambarkan di titiknya X, Y adalah 1,5,0. Sehingga bisa kita dapatkan X sama dengan min 1,5 Y kuadrat plus 1,5. Kita bisa masukkan ke dalam rumus X sama dengan A dalam kurung Y min Y1 kali Y min Y2. Sehingga bisa kita masukkan 1,5 sama dengan A dalam kurung 0 min 1 dikali dalam kurung 0 min 1. Sehingga A ditemukan min 1,5. Selanjutnya, kita karena sudah mendapatkan A, kita hanya memasukkan A dan Y1 dan Y2, sehingga menjadi X sama dengan min 1,5 dalam kurung Y min 1 dikali dalam kurung Y min 1. Sehingga bisa kita dapatkan persamaan X sama dengan negatif 1,5 Y kuadrat tambah 1,5. Namun karena kita ingin mendapatkan Y kuadrat, sehingga kita ubah ruasnya menjadi Y kuadrat sama dengan 1,5 min X per 1,5. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus, yaitu Pi integral Y kuadrat dx dengan batas atasnya 1,5 dan batas bawahnya 0. Kita bisa masukkan Y kuadratnya adalah 1,5 min X per 1,5, sehingga bisa kita kurangkan menjadi 1 min X per 1,5. Selanjutnya kita integralkan menjadi 1 min X per 2 kali 1,5 dikali X kuadrat. Selanjutnya kita tinggal masukkan dan dimasukkan ke batas atas dan batas bawahnya dan mendapatkan jawaban 3/4 pi satuan volume. Berikutnya adalah bagian tengah gagang. Panjang dari tengah gagang ini adalah 4 cm, sementara jari-jarinya adalah 1 cm. Maka, karena panjangnya 4, dibatasi oleh X sama dengan 4, dan juga Y sama dengan 1. Batas atasnya adalah 4 dan 0. V sama dengan Pi, batas atas 4 dan batas bawah 0, Y kuadrat dx. Kita masukkan, karena Y-nya adalah 1, maka 1 kuadrat dx. Integral dari 1 adalah X, sehingga kita tinggal masukkan Pi kali 4 min 0. Maka diperoleh bahwa bagian tengah gagangnya adalah 4 pi satuan volume.
Berikutnya adalah bagian ujung dalam gagang yang sedikit cekung. Panjang dari ujung dalam gagang ini adalah 3 cm, sementara jari-jarinya adalah 1 cm. Namun jari-jari terkecilnya ini memiliki jari-jari 0,5 cm. Menggunakan rumus YP sama dengan A dikali Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Setelah dimasukkan, diperoleh bahwa 0,5 sama dengan A kali 2,25. Maka A adalah 0,5 bagi 2,25, yaitu 0,2. Setelah itu, A dimasukkan ke dalam rumus tanpa mengganti Y dan X. Y sama dengan 0,2 dikali X min 1,5 kuadrat plus 0,5. Kemudian X min 1,5 ini dikuadratkan, diperoleh X pangkat 2 min 3X plus 2,25. Kemudian dikali silang, sehingga diperoleh bahwa persamaan dari persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan 0,2X kuadrat min 0,6X plus 1. Setelah diperoleh persamaannya, maka bisa dimasukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan P dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 0, 0,2X kuadrat min 0,6X plus 1 kuadrat dx. Setelah dikuadratkan menjadi 0,04X pangkat 4 min 0,24X pangkat 3 plus 0,76X kuadrat min 1,2X plus 1 dx. Dan diintegralkan dan diperoleh 0,04X pangkat 5 per 5 min 0,24X pangkat 4 per 4 plus 0,76X pangkat 3 per 3 min 1,2X kuadrat per 2 plus X dalam kurung. Setelah itu tinggal dimasukkan 3 dan 0, yaitu 9,72 per 5 min 19,44 per 4 plus 20,52 per 3 min 10,8 per 2 plus 3. Dan bila dimasukkan 0, ya 0. Sehingga diperoleh bahwa volume dari ujung dalam gagangnya adalah 381 per 250 pi satuan volume. Setelah itu, untuk keseluruhannya, karena ada 2 dari gagangnya, maka bagian ujung dalam gagang, tengah gagang, dan ujung luar gagang dijumlah, kemudian dikali 2, sehingga diperoleh total volume dari gagangnya yaitu 12,548 pi. Secara keseluruhan, maka ditambah dengan area penggilingnya yaitu 125 pi, sehingga totalnya adalah 137,548 pi satuan volume. Namun karena jarak dari tiap kotaknya adalah 1 cm, maka juga bisa disebut bahwa volume dari penggilingnya adalah 137,548 pi cm3. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.